Pemirsa, memantapkan parade lagu daerah Bali dalam ajang Pesta Kesenian Bali PKB. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menyelenggarakan Kriya Loka atau workshop lagu daerah Bali di Taman Budaya Provinsi Bali. Parade lagu daerah Bali selalu menjadi salah satu primadona di ajang PKB. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Iwayan Adnyana mengatakan, hilirisasi penguatan dan pemajuan kebudayaan yang paling dinikmati masyarakat adalah lagu daerah Bali. Pulau Dewata memiliki budaya Bali yang membanggakan, dan budaya itu dilestarikan lewat lagu-lagu yang mudah diterima oleh berbagai kalangan usia. Parade lagu daerah Bali ini juga menjadi wahana membangkitkan karakter generasi muda Bali ke depan. Dahulu, kaum muda atau kaum milenial risih mendengar lagu daerah Bali, apalagi menyanyikannya. Namun dewasa ini menyanyikan lagu daerah Bali telah menjadi kebiasaan dan justru menjadi kebanggaan. Banyak penyanyi muda mengusung lagu berbahasa Bali. Dalam parade lagu daerah Bali, pihaknya berharap materi lagu yang diciptakan tidak hanya bertutur tentang keindahan, tetapi diselipkan tuntunan, etika, motivasi kehidupan yang optimistik, dan kegairahan semangat masyarakat. Ingin tema-tema yang diusung itulah tema-tema yang mengajukan optimisme karena lagu seperti bagaimana lagu juga menyemangati persatuan bangsa, perjuangan kemerdekaan dan juga pembangunan bangsa. Nah, harapannya lagu musik Bali juga ada pada titik itu, sehingga masyarakat tidak hanya terhibur tapi juga termotivasi untuk sama-sama membuat dan membangun Bali ini melalui penguatan dan kemajuan kebudayaan Bali. Tokoh pencipta lagu Bali, Raka Danu menyampaikan sejarah perkembangan lagu daerah Bali. Sejarahnya diawali dengan terbentuknya band Putra Dewata pimpinan Anak Agung Made Cakra pada awal tahun 1960. Kehadiran band Putra Dewata kemudian disusul Igede Darda asal Singaraja dan pencipta-pencipta lagu lainnya. Perkembangan lagu Bali tahun 1960 oleh band Putra Dewata berlangsung hingga bulan September 1965, sempat terhenti akibat peristiwa G30S PKI. Beberapa tahun kemudian, antara 1969 dan 1970, bermunculan siaran langsung lagu-lagu ciptaan Anak Agung Made Cakra lewat stasiun-stasiun radio swasta yang hanya diiringi gitar tunggal. Perlahan, band Putra Dewata kembali dibangkitkan. Semua lagu Anak Agung Made Cakra tersebut sangat kental dengan nuansa Bali dengan notasi pentatonis. Barulah kemudian muncul pencipta-pencipta milenial menggebrak Bali dengan lagu-lagu diatonis berbahasa Bali. Pada tahun 1978, Profesor Ida Bagus Mantra yang saat itu menjabat Gubernur Bali mengadakan lomba cipta lagu Bali. Dari lomba tersebut, lagu-lagu pemenang dijadikan lagu wajib dan lagu pilihan pada pesta kesenian Bali. Kriteria lomba diwajibkan notasinya memakai laras pelok atau selendro, sesuai dengan laras gamelan Bali. Hal ini bertujuan agar identitas Bali tetap terjaga atau tidak punah. Jadi kita bersyukurlah. Karena apa? Karena pendapat Bapak Profesor Dr. Ida Bagus Mantra almarhum, beliau melihat itu. Beliau sangat takut kalau budaya kita akan hilang. Makanya diadakanlah PKB ini dan dibawakan adanya lomba cipta lagu pop Bali yang harus nuansanya harus Bali. Raka Danu pun bersyukur dengan digelarnya workshop karena yang hadir adalah para peserta dan pembinanya langsung. Dengan demikian, kriteria penciptaan dan penilaian akan lebih sampai kepada peserta yang akan mengikuti parade lagu daerah Bali. Artaya